Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Iksan Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar. Ya, hari ini kita akan lanjut. Ya, hari ini Bapak sedikit kasih gambar visual buat kalian semua supaya lebih dapat lagi dalam aktivitas belajar. Oke, paham? Oke, sebelum kita mulai, Ketua Kelas, Dafa, silakan untuk pimpin doa dulu, teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Oke. Sekarang tanggal 14. Oke. Aida, Alexander, Andini, Ardelia, Aska, Bagas, Damanik Dea, Zahwan, Esa, Velia, ada Firman, Hafiz, Irena sakit juga, Kansa, ada M. Kaiser, Maharani Putri, Muhammad Ihsan, Muhammad Adillah Wisnu, izin ya sakit ya. Muhammad Atala, ada Muhammad Dafa, ada Muhammad Japar, Muhammad Rafi Putra, ada Muhammad Rifki Fahrozi, ada Mutia. Oke, berarti ada 1, 2, 3 kelas ini yang tidak masuk ya. Karena sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga lekas sembuh. Penting teman-teman untuk harus selalu memiliki gairah dalam berprestasi. Ya, seperti yang disampaikan tadi pada saat upacara oleh Pak Rangga, kalau bisa setiap minggu SMA 7 selalu punya prestasi. Ya, baik akademis ataupun non akademis. Ya, asah kemampuan kalian ya, guna nanti di masa depan kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, paham? Oke, sebelum aktivitas pembelajaran kita mulai, ya, yang biasanya kita langsung ongoing pada pelajaran, tapi hari ini Bapak pengen ngebakar dulu nih, ya, ngebakar semangatnya dulu. Boleh kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Oke, silakan berdiri dulu. Silakan duduk kembali sambil dirapihin dan dibuat nyaman lagi. Ya, duduknya supaya aktivitas pembelajarannya lebih siap. Ya.
Oke, dibuat nyaman dulu sambil Bapak siapin. Bukunya dikeluarkan. Nanti setelah ini kita akan mulai. Ya. Oke. Tapi sebelumnya karena hari ini kita akan lakukan aktivitas pembelajaran, kita melalui strategi diskusi kelompok, ya. Jadi nanti hari ini Bapak akan bikin kelompok buat kalian semua. Melalui kelompok tersebut kita akan melakukan aktivitas pembelajaran, ya. Oke. Lalu kita akan lihat dulu. Oh, kita bikin kelompok dulu aja, ya. Ada 44. 3 yang tidak masuk. Berarti ada 41. Hitung 1 sampai 4. 1 sampai 4, lalu nanti ulang lagi dari 1, ya. Setelah itu nanti yang dapat nomor 1 ke nomor 1. Nomor 1 sebelah sana, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, paham? Oke, silakan dari Edward. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Buka bersama. Ya. RCTI Plus. Jadi tetap pada topik yang sama, dalam bab yang sama, ya, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, ya. Ini roadmap perjalanan kita, ya teman-teman. Kita harus berlari sekarang, ya, agar lebih cepat sampai pada tujuan. Yang pertama kita akan membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia, lalu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir nanti kita akan membahas upaya penegakan hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan lihat kita sampai di mana nanti. Di akhir kita akan lihat nanti. Ya. Oke. Silakan teman-teman untuk scan dulu. Silakan untuk scan barcode terlebih dahulu. Silakan kalian fokus pada masing-masing device kalian untuk melakukan pretest, ya. Sekarang bisa dimulai. Ketik, klik play-nya. Di bawah soalnya kalian harus masuk ke kotak mana tuh? Awas. Nyawanya cuma 3 kali, ya. 3 kali mati. Di screenshot poinnya tadi berapa? Udah. 3. Nyawanya 3 kali, ya. Jangan 3 kali. Nyawanya 3 kali. Salah. Lihat jawaban yang benar. Masuk ke kotak jawaban yang benar.
Sekali aja mainnya ya. Udah, poinnya ingat nggak? Poinnya ingat ya. Apa? Screenshot. Tuh 10 skornya tuh. Nanti Bapak kirim link Google Form-nya di akhir pembelajaran. Ayo. Teman-teman perhatiin lagi ke depan. HP-nya ditaruh lagi, silakan. Fokus semua ke sini lagi. Ya. Pretest awal saya menggunakan games ya untuk teman-teman semua. Ya. Seru? Itu baru yang model 1. Nanti ada setiap minggunya saya ganti-ganti tuh modelnya. Ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama adalah melalui pengamatan video siswa dapat mendefinisikan konsep dasar hak dan kewajiban dengan baik. Yang kedua, melalui pengamatan video siswa dapat menelaah pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video siswa dapat mengklasifikasikan faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat dan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menelaah faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia dengan baik. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dari faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan tepat. Ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Makanya teman-teman sudah harus semakin fokus. Tadi saya bangun moodnya lewat permainan tadi, mudah-mudahan motivasinya lebih tinggi untuk belajar hari ini ya. Oke. Ya, silakan lihat. Amati gambar di bawah ini. Ada 2 aktivitas. Yang sebelah itu kalian itu lagi kerja bakti. Sebelah lagi sekolah ini juga aktivitas belajar. Manakah yang termasuk hak dan kewajiban? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya. Yang sebelah kiri hak, Pak. Yang mana yang lagi belajar? Iya. Yang lagi belajar adalah Hak. Hak. Yang sebelahnya Kewajiban. Kewajiban. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, benar. Yang aktivitas belajar di kelas merupakan hak seorang manusia. Sedangkan aktivitas di sebelahnya ya merupakan kewajiban asasi manusia. Ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan sekolah. Hak secara mendasar, kita lihat pengertiannya adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada penekanan kata harus di sini. Ya. Lalu hak asasi manusia menurut Jan Matterson, hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ya. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita lihat pada panah ke bawah, bahwa hak memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada hakiki, universal, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Ya, serta kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini sudah Bapak bahas di minggu lalu, tapi hari ini coba untuk mereview kembali ya, supaya teman-teman refresh lagi. Tadi di soal pretestnya ada? Ada. Ya. Ada yang salah? Ada. Ya, nggak apa-apa. Ya, makanya hari ini coba untuk di-refresh lagi. Ya. Lalu berikutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya. Jadi kita melihat konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu dalam Pancasila. Kita lihat ke dalam Pancasilanya seperti apa. Yang kita ketahui dalam Pancasila itu terdapat 3 nilai. Ada nilai
terus terus Praktis. praktis, ya. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat mutlak dan tidak dapat berubah. Ya, nilai dasar Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan sila kedua, sila ketiga nilai dasar nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima nilai keadilan sosial. Ini teman-teman sudah harus tahu ya. Kalau tahu dasarnya nanti kesananya akan enak. Oke. Dan nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai-nilai dasar. Lebih khusus dalam artian dibuat dalam bentuk undang-undang. Ya, peraturan dari undang-undang dasar sampai ke peraturan daerah. Oke. Kalau nilai praksis adalah realisasi atau pengaplikasian atau penerapan, ya, nilai-nilai instrumental, ya, atau suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi nilai instrumen itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar, ya. Nilai praksis adalah realisasi atau penerapan dalam nilai-nilai instrumen. Paham konsepnya sampai di sini? Ya, ini sama pengulangan juga kan? Ya, pengulangan juga. Enggak apa-apa ya, supaya makin melekat lagi di teman-teman. Karena kita ketemunya seminggu satu kali. Oke. Lanjut. Oke. Hari ini kita coba untuk masuk ke dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ada pelanggaran ringan. Saya kasih warna kuning. Dan pelanggaran HAM berat. Saya kasih warna merah. Ya. Kalau kuning kan hati-hati, merah berhenti. Tapi kalau lampu merah, kuning ngebut. Sebelum lampu merah ada. Coba perhatiin. Bener nggak? Hijau jalan. Oh, udah kuning nih. Harusnya kan ngurangin kecepatan kan? Orang Indonesia mah enggak. Tambah kecepatannya. Jangan sampai lampu merah. Bener nggak? Bener nggak? Iyalah. Konsepnya nggak gitu ya. Kalau sudah di jalan, kalau sudah lampu hijau jalan, lampu kuning itu kurangi kecepatan, bukan ditambah gasnya. Kurangi kecepatan karena mau lampu. Dua jenis pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Kita akan lihat pelanggaran HAM ringan. Dafa, terlihat Dafa? Dafa terlihatan? Coba Dafa silakan dibacakan slide ini. Silau Pak. Maju aja Dev, nggak apa-apa. Dipegang aja nggak ya? Isinya Pak. Ya, yang lainnya perhatikan. Agak miring, jangan ngebelakangin Sahin. Oke. Ringan merujuk pada pelanggaran-pelanggaran yang kurang serius dibandingkan dengan pelanggaran HAM berat. Meskipun tidak seteruk pelanggaran HAM berat, pelanggaran-pelanggaran ini masih dapat merugikan dan melanggar hak-hak individu atau kelompok. Contoh-contoh pelanggaran HAM ringan, yang pertama ada pembatasan kebebasan berbicara, yang kedua diskriminasi, yang ketiga penahanan tanpa proses hukum yang adil, keempat penindasan politik, yang kelima ada pelanggaran kebebasan beragama, keenam penguasaan massa, ketujuh pelanggaran privasi, kedelapan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan kesembilan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar.
pelanggaran HAM ringan, di pelanggaran HAM berat ini merupakan tindakan serius yang melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip HAM yang mendasar. Ini termasuk tindakan yang secara serius menghancurkan dan mengancam fundamental hal-hal yang mendasar dari hak asasi manusia, ya. Pembunuhan massal, genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, penyiksaan dan perlakuan kejam, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghilangan paksa, maksudnya ini penculikan ya. Penculikan, penganiayaan agama atau kepercayaan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak keamanan, ini yang sering terjadi dalam aksi demonstrasi. Tahun 98 ini banyak terjadi. Makanya dikatakan pelanggaran HAM berat. Ya, banyak mahasiswa yang hilang, banyak mahasiswa yang meninggal. Ya. Lalu bukan hanya 98, beberapa tahun kebelakangan juga ada. Nah, sekarang kita teman-teman akan mengamati sebuah video. Sebelumnya Bapak bagi LKPD-nya dulu per kelompoknya masing-masing. Ya, nanti dibaca dulu LKPD-nya sebelum dilihat videonya atau videonya saya setel. Ya. Lihat tugasnya, langkah-langkah pengerjaannya itu ada di LKPD semua. Dibaca terlebih dahulu. Monggo. Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia milik bupati nonaktif terbit rencana Perangin Angin. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa terbit juga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan di Langkat. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyampaikan, bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga terbit. Jelas? Ada pelanggaran HAM?
Ada? Jawabannya kelompok 1. 1, 2, 3. Ya. 3 kerjain kelompok 1. 4. 4 kerjain kelompok 2. Ini kelompok 2 bukan? Ya kelompok 2. Ya. Kelompok 2 kerjain kelompok 4. Kelompok 3 kerjain kelompok 1. Oke, sekarang waktu diskusinya 15 menit ya. 15 menit kalian kerjakan, diskusikan. Kalian boleh mencari referensi dari internet ataupun dari buku. Kalau videonya tadi kurang jelas, kalian boleh tonton lagi ya. Cari di YouTube kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lalu jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian ya. 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Kalau ada yang mengalami kesulitan, disampaikan ya. Silakan didiskusikan. Semuanya harus terlibat aktif dalam diskusi kelompoknya. Ya, harus membantu semuanya. Pertanyaan dari kelompok 1. Dalam video tersebut. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Nilai apa lagi kira-kira dari masalah ini? Apa? Keadilan sosial. Nah, kalau memang ada lagi tuliskan saja. Ya. Nanti setelah ini teman-teman nanti akan memaparkan jawabannya. Jadi misalnya nanti kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa disampaikan ya. 1 orang saja yang membacakan nanti ya. Oke,
Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, jelaskan faktor apa yang mempengaruhi kasus pelanggaran HAM dari video tersebut. Nah, dari kelompok kami menjawab, yaitu faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap egois dari individualis, karena sikap keegoisan bupati tersebut, beliau mementingkan haknya sendiri dan tidak mementingkan hak orang lain. Dan faktor eksternalnya yaitu adalah kesenjangan ekonomi, karena mereka mungkin telah dijanjikan imbalan besar sehingga mereka terpengaruh untuk mengikuti perintah bupati tersebut. Padahal nyatanya mereka disuruh kerja paksa dan tidak dapat upah sedikit pun. Kesimpulannya, jangan mudah terpengaruh dan lebih teliti dalam memilih pekerjaan, dan carilah pekerjaan yang benar dan halal, serta jangan memaksakan hak orang lain. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kedua akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya, jika dilihat dari pelanggaran HAM yang terjadi dari video tersebut, hak-hak apa saja yang dilanggar? Yang pertama, ada perbudakan. Dari video yang kita lihat tadi, Dijelaskan bahwa orang-orang tersebut diperlakukan dengan sangat tidak layak. Jadi hak yang dilanggar yaitu adalah hak-hak untuk merdeka. Yang kedua, ada pelanggaran pekerja paksa. Jadi dari video yang tadi sudah kita lihat orang-orang tersebut dipekerjakan secara paksa tanpa ada kejelasan dari segi gaji ataupun kebebasan. Hak yang dilanggar yaitu adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki pekerjaan yang layak. Lalu yang ketiga, tidak diberi upah. Jadi mereka itu tadi kan bekerja selama 10 jam per hari, lalu mereka tidak diberi upah. Dan hak asasi yang dilanggar adalah hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak memperoleh jaminan sosial. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, dalam video tersebut jelaskan pelanggaran yang terjadi, melanggar sila keberapa jika dilihat dari substansi Pancasila. Kami menjawab, dalam video tersebut melanggar nilai kemanusiaan. Karena di dalam kasus ini si pelaku bersikap sewenang-wenangnya terhadap pekerjaannya, seperti tidak memberikan upah gaji, memberi makanan yang tidak layak, melakukan kekerasan terhadap orang-orangnya atau pekerjaannya, sehingga hal ini dapat melanggar Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melanggar Pancasila di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Silakan. Itu jelaskan dari video tersebut jenis pelanggaran apa yang dilakukan dan termasuk HAM berat ataukah HAM ringan. Oke, dari jawaban yang telah saya diskusikan dengan kelompok kami, yaitu dari kasus tersebut terjadi pelanggaran HAM yang berat karena adanya pemaksaan kerja paksa, penyiksaan dan perlakuan kejam, dan perbudakan juga yang menyebabkan timbulnya kerugian fisik dan psikologi. Itu aja sih jawaban singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikumpulkan dari masalah yang ada melihat dari substansi Pancasila. Ya. Tadi melanggar sila keberapa? Dari kelompok 3 ya tadi menjawab. Sila ke 2 dan 5. Ya. Melanggar nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan sosial. Ya. Dan ini pun merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Melanggar sila kedua kemanusiaan karena mereka diminta untuk bekerja tanpa upah
bahkan sampai dipaksa. Benar nggak? Ya, termasuk pelanggaran HAM ringan atau HAM berat? HAM berat. Lalu tidak adilnya ya, perilaku atau sikap terhadap penghuni lapas dari bupati. Ya, ada faktornya nggak di dalam sini? Dalam masalah ini, ada faktornya nggak? Ada faktor penyalahgunaan kekuasaan di eksternal, ya, sikap tidak toleransi, terus sikap egois, ya kan, yang menimbulkan masalah ini terjadi. Kita kesimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban ini memiliki sebuah hubungan. Hubungan apa? Hubungan timbal balik, ya, atau kausalitas, ya. Timbal balik atau hubungan kausalitas. Yang keduanya harus seimbang. Dan mana yang harus didahulukan? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Itu yang harus didahulukan, ya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan beriringan. Jangan sampai juga kita melanggar hak-hak orang lain dari lingkungan yang paling. Oke, Par. Kira-kira hari ini apa saja yang sudah Japar ketahui, Par? Ya, Japar, silakan Japar. Ini yang sudah saya ketahui adalah bahwa kasus pelanggaran HAM berupa penyelewengan bukan termasuk praktik ini yang bekerja paksa tentang lapas ya, hukuman pada tahanan ya, Pak. Itu adalah suatu hal yang memang benar-benar di luar HAM, termasuk itu melanggar Pancasila kedua dan kelima. Itu dari faktor eksternal kita bisa lihat rasa egois bupati tersebut, dan dari faktor internalnya dan dari faktor eksternalnya kita bisa lihat, kita belajar bahwa itu termasuk faktor penyelewengan kekuasaan. Ya. Terima kasih Japar. Boleh, Yulia. Apa manfaatnya kita belajar pembelajaran hari ini untuk Yulia atau untuk kita semua? Manfaatnya apa saja? Jadi buat kedepannya buat pelajaran juga, kalau bisa melakukan hal-hal seperti itu harus bertindak seperti apa nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya di akhir, ya. Kalian kerjakan post test barcode lagi. Siapkan lagi HP-nya. Oke, silakan. Ini bentuknya sekarang di form. Nah, kalau tadi di awal pretest, ini sekarang post testnya. Nanti minggu depan tugas di rumah individu kalian bikin mind mapping dengan materi yang tadi kalian bikin tuh. Ya, mind mappingnya seperti apa? Paham ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bisa maksimal ya dan bermanfaat untuk kita semua, serta jangan sampai lupa bahwa penting pembelajaran PKN untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ketua kelas, silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari.
Siap. Doa dalam hati mulai. Selesai. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan.